Oke, jadi welcome back to Silent Trader Academy Channel. Masih berjumpa kembali dengan saya, Om Silent, di kesempatan morning briefing untuk tanggal 2 September 2021. Oke, apa kabar ya? Semoga teman-teman dalam keadaan yang sehat-sehat, portofolionya pun juga sehat-sehat. Oke, first day dari September, market disuguhi dengan minus hampir 1%. Kalau nggak salah di hari Senin, di hari Rabu ini, oh enggak ya, 0,99, cukup kurang baik ya, padahal regionalnya oke-oke aja. Jadi memang seperti yang sudah kita bahas. Nah, buat teman-teman yang masih belum tahu outlook bulan September seperti apa, teman-teman bisa tonton ya, teman-teman bisa tonton morning briefing kemarin. Dan buat yang penasaran IPO apa yang menarik ya, saya ada kasih bocoran dari project IPO kita di VVIP, itu Anda bisa tonton video yang kemarin. Nah, seperti yang saya infokan, memang market kita ini bulan September historisnya kurang baik. Apalagi kalau memang bulan ini nggak ada stimulus yang kuat gitu, menurut teman-teman gitu ya, atau memang nanti ke depannya stimulus yang nggak ada, ini akan membuat bulan September ini akan berat. Karena dari kemarin terlihat entah kenapa baru sentuh resisten, coba breakout, turun lagi, coba breakout, turun lagi. Nah, ini yang cukup bahaya. Ya, takutnya kalau hal ini terus terjadi, ini cepat lambat pasti akan dijebol. Karena sistem moving average itu kan dia naik ya, rata-rata. Jadi EMA 200 ini akan naik. Nah, kalau EMA 200 semakin naik, IHSG-nya sideways, kan dia akan ketemu nih. Ya, contoh, kalau saya asumsikan dia EMA 200 seperti ini, ya, dengan asumsi marketnya sideways ya, dalam arti di sini-sini aja. Sorry. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ya sekitar 17 sampai 20 hari. Jadi selama sebulan ke depan, kalau marketnya sideways, ini bisa breakdown EMA 200 nya. Dan seperti yang saya bilang, kalau di breakdown, ini teknikal akan gak baik. Banyak emiten yang Anda akan lihat nantinya akan ngikut market lah. Dia akan downtrend secara jangka harian ya, dalam jangka pendek itu akan downtrend. Itu akan banyak kalau seandainya ini dijebol. Dari kemarin tuh gak dijebol ya, makanya mau market nggak jelas pun sebenarnya masih oke kan. Nah, kalau ini sampai dijebol, ini yang bahaya kayak gitu ya. Jadi predik saya harusnya sih untuk besok ada angin segar ya, karena turunnya pun saya nggak tahu nih kenapa ya. Pertama, gara-gara si buka kan setara BMRI ya, dia pun correction cukup banyak ya, kalau nggak salah hampir 5%, 6%. Lalu kalau saya cek regional oke aja, asing inflow masih masuk gitu kan. Lalu bursa regional kompak, bahkan ya hijau semua, hijaunya bahkan ada yang sampai 1% lebih. Lalu kalau kita coba cek untuk foreign ya, yang jualan oke sih ya, maksudnya nggak ada yang aneh-aneh ya. Inflownya bahkan buka, inflownya masuk, buka BCA, BMRI gitu kan, dan lain-lain sebagainya. Jadi sebenarnya so far oke nih ya. Jadi harusnya technical rebound untuk besok. Oke, nah lalu saya akan bahas juga update untuk highs. Nah, buat teman-teman yang mungkin ada beli highs di IPO-nya, saya akan coba kasih update lah, kira-kira nih highs mau kemana. Tapi sebelum itu, kita akan transparansi untuk share kita punya trade done ya. Yang pertama adalah land itu. Ini bukan yang pertama sih, ini TP kita yang kesekian kali lah ya, di sesi 2. Ini ada land ya, Anda bisa input cek di 1342. Ini memang copet ya, karena saya sekarang dari awal pekan saya rekom itu yang gorengan dari kemarin, karena ya menurut saya yang paling cepat naik ya gorengan. (1342) itu di sini ya. Nah, saya rekom di 1342. Jadi pas bener-bener dia baru mau breakout nih ya, pas benar-benar dia baru mau breakout. Harganya pun kalau saya cek itu masih di sekitar 110 sampai
111 atau kalau semenit kemudian 113. Ya, jadi masih bisa beli dan bahkan sempat dibanting lagi dan hampir auto reject ke atas. Ya, ini saya trailing stop terakhir di 130. Jadi saya itu ngajarin juga ke teman-teman VVIP pakai trailing stop. Jadi kita naikkan stop lossnya sehingga kalau dibanting profit kita tetap maksimal. Ya, Anda hitung sendiri cuannya berapa. Lalu ada Carway, ini yang kemarin. Jadi saya bilang menu sore kemarin gak ada untuk yang hari ini tanggal 31. Untuk tanggal 1, tapi saya ada kasih pantauan gitu ya, gorengan gurih yang mungkin bisa digoreng sama peserta kompetisi yang sedang berlangsung saat ini. Nah, itu ada Carway, batas ini target balik 100. Kemarin Carway itu di 9597. Ya, dan tadi pun pas opening nggak langsung jalan ya, Carway ya. Dia itu baru gerak di menit 944. Jadi so far dia masih nggak gerak nih. Ya, masih bisa kita beli, baru terbang. Dan ya lumayan, saya sih jual di 108-an ya. 106, 108. Profit sekitar 13%. Wow, mantap sekali. Ya. Oke, lalu berikutnya ada MTWI. Wah, ini saya kepotong ya. Sorry, ini kayak salah crop. Nah, ini September 1. Ya, udah pasti lah ya, karena kan September baru tanggal 1. MTWI di jam 10.00. Ya. Saya bilang belum tentu gerak hari ini, tapi saya share dulu, siapa tahu jalan. Dan jam 10.00 itu MTWI geraknya kayak ini gak sih? Kok Carway sih? Salah. Kayak sesi 2 ya. Atau menjelang, oh ya sorry, menjelang closing baru gerak. Abis itu ada yang pom-pom tuh ya kayaknya. Wah, MTWI ini bagus dan sebagainya. Udah saya instruksikan sama teman-teman kita lepas. Dan benar aja dibanting. Walau closingannya sih tarik lagi ya. Cuman ya di pom-pom udah lepas. Gitu. Jadi kalau udah ada yang pom-pom, tujuannya udah pasti lah. Mereka udah punya barang, mereka mau jualan gitu. Jadi saran saya sih TP aja. Ya, saran saya begitu. Dan saya dan VVIP berhasil TP. Lumayan. Ini saya cuma sekitar 7% ya. MTWI ya. Karena kita beli sekitar 119, jual itu di sekitar 126, 128. Oke. Copetannya gurih-gurih ya. Lalu ini ada ZYRX gitu kan. Waktu itu selain pantauan PMMP kan sudah seperti yang kita infokan itu kena batas. Walaupun sekarang balik lagi dia di 500. Tapi kita main batas ketat 3%. ZRX ini di tanggal 30 ya, tadi highestnya sampai 680. Jadi saya beli di sekitar 625, 630, profit sekitar 5 sampai 7%. Ya, ini untuk PMMP. Untuk ZRX. Nah, lalu sebenarnya ada satu lagi sih. Ya, cuma saya belum sempat screenshot. Nanti mungkin saya akan transparansinya besok. Karena saya bilang mau keep sebagian bisa. Ada copet-copetan juga. Ya, oke. Ini buat teman-teman, tadi di watchlist di mobile apps gratis kita juga ada info roda. Ya, kalau teman-teman ada ikut, roda tadi juga naik 11%, lumayan banget. Ya kan, jadi buat yang belum install, silakan gratis kok. Ya, nanti Anda ke menu sign up, Anda isi data diri, pilih yang silent trader. Nanti ketika klik, akan ada muncul free sign up. Ya, jadi teman-teman bisa klik free sign up dan dapat gratis. Cuman ya terbatas, nggak bisa akses beberapa menu-menu penting. Nah, ini watchlist-watchlistnya akan kita update terus setiap hari gratis gitu. Dan jangan lupa saya minta review 5 bintangnya dari teman-teman. Lalu buat yang mau join VVIP silakan ya, IPO akan sangat sibuk dalam seminggu 2 minggu ke depan. Kita di VVIP lagi rame banget dengan IPO gitu ya, jadi sangat menarik. Buat yang mau join silakan, bisa seminggu, bisa sebulan, 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun, lifetime juga bisa. Kalau kemarin promo kemerdekaan itu yang lifetime banyak banget. Karena apa? Karena mereka sudah trust dengan VVIP. Ya, jadi kalau dibilang VVIP bohongan lah, penipuan lah, dan sebagainya, ya harusnya nggak mungkin mereka berani bayar lifetime. Ada yang dia join sebulan, akhirnya lifetime. Ada yang udah sebulan join, percaya langsung lifetime. Seperti itu. Jadi Anda bisa buktiin daripada trading gak jelas, toh 200.000 sekitar 6.000 per hari, Anda nggak ngerokok 2 batang aja itu kan udah bisa bayar. Gitu. Udah sehat, dibantu, dibimbing, cuan lagi. Ya, seperti itu. Oke, ini win rate saya lupa belum sempat screenshot. Jadi win rate kita di bulan Agustus itu memang cukup turun. Kalau bulan lalu itu sekitar 91%. Di bulan ini kita sekitar 71%. Jadi cukup turun, tapi so far masih on track. Ya, kalau udah di bawah 70 itu biasa udah kurang baik. Karena memang jujur Agustus banyak drama lah. Gitu. Oke.
Nah, lalu berikutnya kita langsung aja bahas requestan dulu kali ya. Apa highs dulu? Oke, saya bahas highs dulu deh. Nah, highs baru first day. Ya, jadi kita coba cek, kita coba review. Closingannya 1,7 juta. Cukup besar untuk sekilas highs. Karena jujur ya, saya dapat cuma 3,5%. Itu yang rata-rata input 100 juta lebih itu dapat 3,5% doang. Ya, yang fixed allotment paling 8-10% dari RHB. Ini kan underwriternya si DR ya, RHB. Lalu apa namanya? Ya sisanya sih 5-10% lah. Jarang yang di atas 10% lebih. Ada mungkin yang inputnya nggak banyak. Oke. Nah, lalu untuk highs-nya sendiri, ya teman-teman, untuk si highs-nya sendiri, kita coba cek broker summary-nya. Jadi ada hal yang cukup disayangkan ialah volumenya cukup tebel. Jadi ketika hari pertama sudah buang 100.000 lot, ya menurut saya ini sangat disayangkan sebenarnya. Kenapa? Karena kalau seandainya volumenya kecil aja, nggak ada yang jualan bahkan atau cuman 1.000 lot, 5.000 lot, 10.000 lot, ini saya yakin potensi arahnya akan lebih banyak lagi. Ya, bisa di atas 4, bisa di atas 5 gitu kan. Tapi di hari pertama volume yang dibuang udah 100.000. Dan menurut saya cukup besar untuk awal. Ya, untuk awal cukup. Walaupun 100.000 dari total saham yang dia terbitkan di IPO itu nggak banyak. Gitu kan. Paling berapa ya? IPO-nya kan sekitar, coba kita cek ya. Highs itu 5 juta lot. Ya, 100.000. Kita buletin aja 5 juta ya. 100.000 bagi 5 juta. 2%. Ya, baru 2. Tapi 2% itu besar menurut saya untuk hari pertama ya. Jadi menurut saya ini cukup besar. Nah, kalau dia akan cicil-cicil jual lagi, kita harus tunggu besok. Ya, dan menurut saya besok highs ini potensi lock arahnya masih 70%. 30% potensi kebuka. Kalau seandainya si DR jualan. Jadi kalau kita hitung kan sini si DR nih, underwriter jualan. Nah, ini yang menurut saya jadi kurang bagus. Tapi so far di akunnya pun sama MG. Om, MG kan ini broker yang ngerusuh, Om. Saya copet, MG masuk dibanting. Ya kan seperti itu kan kadang teman-teman kalau copet lihat broker MG masuk, sahamnya jadi kebanting. Nah, tapi menurut saya enggak. Kenapa? Karena MG di sini harusnya ya modal besar dan atau institusinya mainnya kalem sih. Ya, ingat, MG di sini nggak ada apa-apanya gitu. Ya, MG di sini nggak ada apa-apanya sama DR. DR mau jualan, MG mau serok ya habis dananya. Ya saya yakin DR ini punya di atas 1 juta lot. Saya yakin. Jadi penjualannya belum selesai, bisa saja di-keep sebagian, 50%-nya dibuang. Jadi kita harus cek besok di hari Kamis. Nah, kalau seandainya besok contoh nih, ya. Contoh ini kan 1,7 juta. Besok kalau misalnya sisa 1 juta, oh berarti masih bagus. Tapi kalau besok lock arah cuman sisa ratusan ribu, hati-hati hari ketiga open gembok. Nah, buat aneh pegang mau jual ya silakan. Ya, difleksibelkan saja. Jadi kalau sudah jebol, apalagi besok jebol open gembok, udah TP dulu nggak apa-apa. TP sebagian boleh, TP full boleh. Lalu transaksi di pasar Neko juga belum ada ya. Ada, cuman nggak banyak. Ya. Ada, cuman nggak banyak gitu. Jadi ya cuman 174 lot gitu-gitu ya. Ini pun cuman pindah akun menurut saya sih. Karena ini FS ke FS. Ya, Yuanta ini Reliance ya. Reliance. Bacanya apa nih ya? LS lah pokoknya. Jadi belum ada transaksi yang mencurigakan di Nego. Crossing nggak ada, distribusi nggak ada. Ya, di reguler ada distribusi, tapi ya so far menurut saya masih oke. Cuman disayangin cukup besar 100.000 lot di awal. Gitu. Nanti ya saya akan coba update lagi di hari di hari Kamis dan hari Rabu. Hari Jumat. Karena ya balik lagi ya, menurut saya potensi target hari kedua, hari ketiga sih. Mentok saya pribadi hari ketiga dia akan open gembok. Nanti kita cek benar atau tidak. Oke, itu untuk highs. Good luck lah buat yang pegang ya. Lalu berikutnya kita akan bahas requestan. Pertama ada real.
Oke, real. Ini menarik ya. Banyak yang goreng juga. Beberapa kawan saya juga mereka ajak nasabahnya, umat-umatnya untuk masuk ke real closingan. Gitu kan. Jadi cuman balik lagi ini kan saham, saya nggak tahu story-nya apa dia bisa sampai naik dari 50. Ya, entah itu dipom-pom lah, tapi pada dasarnya ya saya based on technical. Technicalnya so far untuk copet momentumnya masih ada ya. Dengan kondisi market seperti ini, saya rasa momentum masih ada. Jadi yang saya infokan gini aja sih. Ini kan ada resisten ya 118. Ini area ya. Resisten area ada di 118, 121. Nah kalau besok dia naik tapi nggak kuat, ketika sudah masuk ke area ini Anda bisa TP. Takutnya dibanting seperti candle yang ini. Ya, itu aja sih. So far oke. Buka Same BBKP, saya akan jawab satu aja, buka. Oke, buka breakout, tapi nah ini nih, suka ngeprank market kita ini. Jadi, kemarin market bagus, tiba-tiba dibanting. Ya, buka pun turun 5%, jadi ini cukup mempengaruhi market ya. Nah, buka dia akan balik konsol, tapi balik lagi menurut saya sih buka udah cukup dijaga ya. Ya paling koreksi range mentok 900 sampai 850. Menurut saya sih ini akan dibuat sideways. Anda mau cicil bisa ya. 800 ke bawah dapat lebih bagus. Kasih RI-nya, kasih strategis RI-nya behit dong. Behit RI-nya kapan ya? Saya enggak ngikut sih. BABP pun saya ada beli tapi saya nggak ngikut RI-nya. Coba chat di kolom komentar kapan. Ya nanti kalau ada waktu saya coba kasih. Kalau mau. Itu kan dia premium ya, right issue-nya ya. Jadi sebenarnya cukup spekulatif kalau Anda mau tebus. Oke, nextnya ZYRX. Ya, ZRX ini udah saya bahas ya, ini TP kita. Ya, tapi hati-hati. Ini masih oke sih, di atas 600-an masih oke sih. Cuman ya entry-nya di 630 ke bawah aja, potensi koreksi dulu. Ya, MGLV. MGLV. Buat spekulasi bisa. Menurut saya bisa. Karena apa? Karena induknya masih naik. Ya, ini induknya masih naik. Jadi untuk spekulasi saya rasa masih bisa. Cuman hati-hati, ini induknya sudah naik cukup banyak ya. Jangan sampai nanti Anda beli lalu dibanting nanti nyangkut lagi. Gitu. Jadi untuk spekulasi bisa sih. Ya. MMLP ini masih buat pattern ya, marketnya juga masih belum mendukung, tunggu stabil, tapi ini perusahaan bagus ya. Kan saya udah cerita tuh waktu saya beggar MMLP hampir 300% gitu kan, saya masih pegang sebagian. Ya, jadi ini untuk MMLP so far good, dia lagi buat pattern besar menurut saya. Jadi tinggal tunggu aja. Ya, memang MMLP habitatnya dari dulu dia tip apa ya? Sahamnya nyantai, bukan yang naik cepat kayak yang lain. Jadi memang MMLP ini basicnya ini emiten santai lah istilahnya. Ya, potensi kesini dulu sekitar 600-an bisa beli. Nah, kalau patternnya sudah terbentuk menurut saya dia akan potensi breakout. Ya, ini perusahaan bagus sih, harusnya nggak masalah. Omku request dong watchlist. Oke, sebenarnya watchlist ini saya share di VIP ya. Cuman oke, saya akan kasih satu deh. Besok coba pantau INDX. Coba aja pantau. Ya, ya oke lah, ini saya kasih deh satu. Coba pantau. INDX stop loss 116 atau kalau mau di 111. Target ya suka-suka gitu. Ada potensi ke 128 ke atas. Ya, area beli bebas. Nanti cek. Kalau profit, sandinya jalan, profit sedekah. Ya, biar saya mau kasih lagi. Banyak sih, bukan INDX doang, tapi ya coba aja pantau INDX. Java technical oke ya, cuman belum confirm. Balik lagi nih belum confirm. Memang gak gampang lah emiten yang habis dibanting itu untuk fully recover itu memang agak sulit sebenarnya. Ya untuk Java, tapi so far oke nih, dia lagi buat semacam cup ya di sini ya. Dia lagi buat semacam cup. Penentuannya break di 18. Sebenarnya penentuannya di sini. Ya, sekitar 1890-an. Oke, 1870 1 sampai 1890. Ini penentuan di mana Java harus jebol. Kalau belum, menurut saya ini masih akan potensi kembali turun. Ya, jadi ini masih ngawang dan belum ada momentum juga sektor ayam. Jadi menurut saya masih berat.
UNTR belum ada pergerakan, seperti yang saya bilang belum balik 21.000, skip. ESA belum ada momentum juga. Ya terakhir saya juga cut loss banyak di ESA. Belum ada momentum, tapi best price sih memang 320, 330 nih udah best price. Tapi hati-hati ya, kalau 320 jebol nih bahaya loh. Ya, ini bisa balik ke 300 ke bawah. Oke. Lalu untuk ISSP, oke nih untuk watchlist baja-baja masih bisa sih baja ISSP, GDST, Crash. ISSP oke di atas 280 oke. IMAS, Sen, saya mungkin bahas Sen aja kali ya. Oke, untuk Sen ini pertawaran. Ada story memang di belakangnya yang cukup menarik kalau Anda ikutin. Bisa cicil beli di bawah 350. Ya nggak usah buru-buru lah. Ya cicil di bawah 350 oke. Good sih, tapi ini swing ya. Main swing. Same hati-hati ya. Ini cuman technical rebound. Dia kalau belum bisa balik 600-an akan susah. Atau yang minimal dia harus bisa balik di sekitar 570. Kalau dia nggak bisa kuat stabil di 570 ke atas, masih lanjut turun. Oke. Real sudah. BKSW, bank kecil masih belum ada momentumnya sebenarnya. Cicil-cicil bisa, batas kita 214 sampai 222. 220. Ya harusnya sih kalau mau tunggu di 230 ke bawah ya. 230 220 itu best price si BKSW gitu. Stop loss ya 214 aja. Menurut saya sih akan technical rebound di sana. Oke, good untuk BKSW bisa masuk watchlist untuk Bank Mini gitu. Kalau lagi momentumnya udah technical rebound harusnya gerak tuh. Agro masih sideways, so far dia habis breakout di 2400, belum bisa balik. Ini yang saya takutkan. Ya, semua saham pada breakdown di beberapa minggu lalu. Lalu sekarang beberapa juga technical rebound. Nah, sekarang posisinya penentuan. Mereka ini sanggup untuk false breakdown atau malah dia confirm breakdown. Nah, kalau agro lanjut turun, ini kan confirm ya. Di fase inilah dia confirm bahwa dia lanjut turun. Pullbacknya di sini. Dia tes resist, konfirmasi resist baru, dia turun. Karena itu agro jangka pendek jebol 2200 harusnya out dulu nggak apa-apa. Lebih aman seperti itu. Oke. Adro tadi saham-saham call kembali naik. Kinerja kuartal 2-nya memang impresif ya. Wajar lah. Call-nya gila-gilaan. Cuman balik lagi ini batubara dari dulu masih suka ngeprank sih. Adro dividen oke. Untuk dividen oke. Cuman teknikal ya kalau mau bisa tunggu jebol 1340 ke atas deh. Ya, atau kalau mau buy on weakness-nya tunggu di sekitar 1300 ke bawah. Itu baru bijak. Oke, friend bang. Oke, saya jawab friend aja. Ya, friend masih consolidate. Oke sih kalau mau cicil di bawah 120, memang best price-nya di 130 ke bawah. Ya, ini best price-nya Anda bisa cicil. Ini main swing sih. Ya, ini true. No comment. Ini sekali dia jebol, terakhir dia akan coba tembus all time low-nya. Ya mungkin arah ARB 1-2 kali lagi. Bukan all time low ya, maksudnya next support-nya. Dan kalau emiten seperti ini, jujur saya nggak bisa predik kapan dia digoreng. Bisa kayak BEPS, turun, totalnya arah berkali-kali. Tapi ada juga yang turun nggak balik-balik. Nah jadi agak spekulatif dan ya kalau ada momentum untuk copet nanti aja pantau. Kalau dia bisa bangkit dari ARB, Anda bisa lirik. Ya, NICL saham siluman, bagusnya sih dia nggak di lock ARB terus, tapi kan dia buat low baru terus, ini yang bahaya. Ya, jadi kalau nikel mau dia naik pun jujur saya agak riskan ya. Saya sih nggak pantau polanya. Ya kalau mau saya kasih watchlist satu lagi, HOP bisa dipantau. Ya, walaupun sama-sama ini saham alien, tapi ya setidaknya technical HOP lebih baik daripada nikel. Nikel spekulatifnya tinggi. Friend sudah. Ya, UVCR gagal break all time. Sebenarnya UVCR ini ya gara-gara ini aja sih menurutku ya. Dia kalau dia tembus all time high lagi, naik-naik terus lagi, ini kan udah di UMA. Nah, kalau sampai di suspend ya sayang bandar ya. Jadi mungkin mau dijaga biar nggak terlalu nggak terlalu naik mulu 10%. MCAS kok tiba-tiba turun? Ya sudah waktunya lah kasih istirahat ya. Kalau bisa kasih ke 9.000 gitu kan. Wah nggak tahu ya, Anda panik kali kalau dikasih ke 9.000 10.000. Tapi yang jelas
Ini suatu siklus yang harus dilewati. Kalau memang dia mau naik lebih banyak, harus ada wave di mana dia sideways, dia correction dalam beberapa waktu baru nanti perlahan naik lagi. The Sky, ini tanya si Koko aja ya, saya no comment untuk The Sky. Mari Aba, saya choose one aja. Mari, oke, di atas 500 oke, batas stop loss ketat 530. Artinya selagi dia di atas 530 oke. Ya, lalu MLPT, hati-hati ya, MLPT ini masih krusial di sekitar 3.300. Jebol 3.300 akan sangat kurang baik, tapi kalau sekali rebound bisa kenceng. Jadi spekulan lah. Mau buy tapi siap cut loss kalau jebol 3.300. DMMX, ya saya pribadi DMMX akan tunggu dia di 2.900 ke bawah. Kalau nggak dikasih ya sudah. Ya, bisa jadi sih harusnya nggak dikasih kalau dia kuat. Ya, biasanya dia kalau kuat nggak dikasih. Cuman ya entah, kita bisa cek nanti apakah dia kuat atau tidak. Ya, yang jelas sih dia udah jebol EMA 13, dia meskipun tadi sempat di-HK dari hampir mau ARB ke kuning, ya, tapi dia jebol EMA 21 juga. Jadi mungkin ini fase yang akan harus kita nikmati lah. Ya, fase-fase dia koreksi ini harus kita nikmati. Nah, kalau mau entry ya 2.900 ke bawah. Kalau saya ya, Anda kalau tanya saya, jawaban saya itu. Bang, ketahan di Fibo, Anda tarik Fibonya dari mana ya? Tapi yang jelas Bang, ini dia punya trend lainnya sudah, kalau saya bisa bilang apa ya, sudah patah ya teman-teman ya. Ya, Anda mau tarik dari manapun nih udah terlihat patah seperti itu. Untuk trendline minor ini pertanda tren jangka pendek yang kurang baik. Tapi balik lagi ya, support konfirmasinya sih belum. Jadi supportnya tuh ada di 2829. Nah, cuman itu kejauhan ya. Anda kalau tunggu sampai sini ya loss Anda udah gede. Jadi untuk intraday mau hindari dulu boleh, karena belum ada konfirmasi. Marketnya juga kita belum tahu nih sampai kapan dibuat busuk seperti ini. Jadi better sih hindari dulu kalau saya. Ya, dia naik pun juga nggak banyak kan, jadi kurang worth it lah. Lalu PPGL, akselerasi ya, belum naik juga. Ya, kalau mau beli ya silakan, tinggal sabar-sabaran aja. Gitu, dia dari bulan Agustus kemarin sebulan pun gak naik-naik gitu. Jadi kalau mau beli ya batas 67. Cicil aja. BBKP gagal breakout, ya karena kan nggak semudah itu. Habis turun dia breakout, dia akan buat pattern, dia akan buat base support, baru nanti perlahan naik. Oke, nah jadi itulah kira-kira beberapa, tadi saya udah bocorin ya beberapa watchlist yang mungkin bisa teman-teman perhatikan ya, dan pembahasan terkait highs dan juga market. Selebihnya Anda bisa, kalau mau dapat watchlist bisa join grup free kami ya. Anda bisa join grup free kami di Telegram t.me/silenttraderacademy. Atau Anda bisa download kita punya aplikasi di Play Store gitu ya, namanya Silent Trader Academy. Anda download, Anda free sign up saja, ndak apa, nanti Anda dapat watchlist gratis dari kami. Oke, saya rasa cukup. Thank you teman-teman semua. Silent Trader Academy, be silent, be patient, be cuan.